Ko Chen benar-benar melunasi hutangnya kepada Cici. Tentu saja kini teman-temannya mengolok dirinya yang menjadi botak. Sampai tiba Cici lewat di hadapan mereka dengan rambut yang dikuncir dua. Semua pria kini terpesona dengannya karena Cici semakin cantik dengan gaya rambut seperti itu. Ko Chen bahkan juga diam-diam ternyata akhirnya tertarik melihatnya. Siangnya tiba-tiba penjaga sekolah memarahi kelas mereka karena menuduh salah satu dari murid ini mengambil uang kas kelas yang hilang. Semua tidak mau mengaku dan tidak ada pula yang mau menuduh satu sama lain. Ketika penjaga meminta mereka menuliskan nama teman yang dicurigai, tiba-tiba teman Ko Chen keberatan karena itu berarti mereka harus menuduh orang yang tak bersalah. Bahkan Ko Chen juga berdiri untuk menentang hal tersebut. Dan tidak disangka Cici yang anak baik pun juga ikut-ikutan melawan penjaga sekolah. Alhasil mereka yang pertama membuat onar dihukum di luar termasuk Cici. Ia menangis karena sebelumnya tidak pernah melakukan hal aneh sampai harus dihukum. Ko Chen mencoba menghiburnya dan membuat Cici akhirnya tertawa. Bulan-bulan berlalu akhirnya kelulusan tiba dan Cici maju ke depan memberikan pidato perpisahan karena dirinya menjadi juara sekolah. Saat itu teman Cici bertanya di antara para pria ini siapa kira-kira yang dipilih Cici untuk menjadi kekasihnya. Mereka juga akhirnya memasuki ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan semakin akrab, kini mereka pergi berlibur bersama sebelum mereka harus berpisah karena sebentar lagi akan kuliah. Aho mencoba mendekati Cici karena tahu Cici tidak akan suka pria yang kekanakan. Saat mereka duduk bersama tiba-tiba mereka menanyakan mimpi mereka masing-masing. Dan suatu hari nanti mereka akan reuni dengan mimpi yang berhasil mereka wujudkan. Malam itu Ko Chen mendapat telepon suara wanita yang menangis. Ia langsung tahu itu Cici dan segera menemuinya. Ternyata Cici tidak puas dengan nilai masuk ujian perguruan tingginya padahal ia sudah belajar mati-matian. Disitulah Ko Chen menghiburnya bahkan mengatakan bahwa dirinya menyukai Cici apa adanya sambil memegang bahu Cici untuk menenangkannya. Kini teman-teman Ko Chen berhasil masuk ke universitas mereka masing-masing di tempat yang mereka inginkan. Sedangkan Cici berhasil masuk ke universitas pendidikan untuk menjadi guru. Artinya mereka akan berpisah. Ko Chen memberikan hadiah kemudian mengatakan kepada Cici untuk tidak dekat dengan pria manapun di universitasnya. Namun walaupun begitu, Ko Chen selalu berusaha menelpon Cici tiap malam untuk tahu bagaimana kabar gadis tersebut. Walau harus mengantri panjang dengan pria-pria lainnya. Tibalah saatnya liburan dan mereka akhirnya bisa bertemu. Walau belum jelas hubungan mereka pacaran atau tidak, namun keduanya menikmati waktu mereka bersama-sama. Cici masih tidak menyangka pria seperti Ko Chen menyukai dirinya. Namun ia menerima Cici apa adanya. Saat itu mereka akan menerbangkan lampion harapan. Namun mereka berdua tidak boleh melihat keinginan masing-masing. Ko Chen berjanji kepada Cici bahwa suatu saat nanti Cici akan menjadi miliknya. Dan Ko Chen meminta Cici untuk tidak memberikan jawaban pernyataan cintanya sekarang. Lama sekali Ko Chen memikirkan hal apa yang bisa ia tunjukkan agar Cici mau melihatnya. Akhirnya ia memutuskan mengadakan sebuah kompetisi bertinju. Ketika mereka teleponan, ternyata Cici kurang setuju dengan ide Ko Chen karena ia hanya ingin Ko Chen serius belajar. Sampai tiba hari H kompetisi bertinju pun akan dimulai. Ko Chen yang sangat menyukai Bruce Lee berusaha menggunakan jurus yang selama ini ia pelajari. Ternyata Cici benar-benar datang ke kampus Ko Chen untuk melihatnya. Sempat kalah, Ko Chen melihat keberadaan Cici